Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanu Izdadan, NRP 10511811000082 dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi ITS. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi kuliah saya, yaitu yang berjudul Distribute Control System. Oke, di sini ada gambaran umumnya untuk sistem kontrol terdistribusi, yaitu membahas tentang pengantar sistem kontrol distribusi. Kedua yaitu sistem komunikasi DCS, database sistem DCS, kontrol sistem DCS, dan keamanan DCS. Oke, di sini kita akan pengantar untuk arti dari distribute control system. Oke, sistem kontrol terdistribusi menggunakan subsistem untuk mengelola proses distribusi atau sistem produksi yang bersifat fleksibilitas dengan masa pakai perangkat lebih lama, kesederhanaan, integrasi, dan juga pemeliharaan terpusat setelah digunakan dalam suasana industri. Di sistem control terdistribusi melibatkan posisi beberapa pengontrol di dalam pabrik atau metode produksi. Pengontrol terhubung ke konsol pusat. Dan juga sistem kontrol terdistribusi bertujuan untuk memusatkan operasi pabrik untuk memungkinkan kontrol, pemantauan, dan juga untuk pelaporan elemen dan proses individu di satu lokasi. Di sini ada DCS equipment ya. Untuk gambar ini merupakan topologi dari DCS sendiri, yaitu menggunakan topologi bus. Kenapa? Dikarenakan terdapat sebuah kabel atau kabel tunggal, kabel pusat, di mana seluruh workstation dan server dihubungkan dalam satu kabel. Di sini keuntungannya yaitu untuk hemat kabel pastinya, yaitu dan juga kedua yaitu layout kabel sederhana. Untuk kerugiannya sendiri yaitu kepadatan lalu lintas, jalur utama, dan juga deteksi isolasi kesalahan yang sangat kecil. Di sini terdapat HIS Human Interface Session yang langsung dihubungkan dengan HIS lainnya menuju ke VNet, HF bus, dan juga ada VCS Field Center Station, dan juga akan langsung membawai plan akan bekerja di situ. Oke, di sini ada kategori dari DCS equipment, yaitu Field Control Station atau abbreviation ini singkatan ya, KFCS. Ada KFCS 2, LFCS X2 seperti itu ya. Produk name standard type Field Control Station for VO, FIO seperti itu. Dan ada juga Safety Control Station, ada Human Interface Station, ada Bus Converter, dan Communication Gateway. Di sini di 5 kategori akan kita jelaskan satu persatu ya. Oke, kita akan awali dengan HIS, Human Interface Station. Human Interface Station digunakan untuk operasi dan pemantauan yang menampilkan variabel proses, parameter kontrol, alarm, jendela, tren, dan lain-lain. Untuk ada dua jenis tipe ya di sini. Ada tipe konsol dan ada juga tipe desktop. Tipe konsol ini menggunakan operasi keyboard yang memiliki 8 tombol lingkaran.
Yang ada jenisnya yaitu konsol display tertutup dan display terbuka. Dan di sini ada desktop tipe, ada PC serbaguna, dan ada PC industri di situ. PC serbaguna yaitu unggul dalam kinerja biaya. Kalau di industri sendiri yaitu dengan fungsi keandalan, ketersediaan, dan kemudahan servis. Di sini ada Human Interface Station Design. Di sini desain yaitu desain reaktor, yang dimana reaktor ini akan diproses ya, dan diproses dan akan menampilkan variabel proses, variabel kontrol sendiri. Di situ terdapat jenis konsol, jenis human interface-nya dalam reaktor tersebut. Di sini ada desain strategi untuk GUI, Graphical User Interface. Di sini ada 3 syarat desain strategi human interface GUI, yaitu satu yaitu simple and intuitive, yaitu sederhana dan intuitif. Di sini inti dari operasi pabrik adalah untuk mengoperasikan pabrik, tidak menggunakan sistem kontrol produksi dengan sukses. Oleh karena itu, GUI di lingkungan operasi harus sesederhana dan intuitif. Ada 3 elemen utama yang diperlukan untuk membangun GUI sederhana dan intuitif, yaitu kejelasan dalam bantuan visual, kejelasan dalam pemahaman, dan kejelasan dalam goodness, kebaikan dalam keadaan baik, perataan dalam keadaan baik, seperti itu. Untuk kedua yaitu clearness, yaitu kejelasan dalam alat bantu visual melibatkan beberapa elemen persepsi, di antaranya yaitu jumlah informasi. Kedua yaitu makna kinerja, dan ketiga yaitu keterbacaan. Untuk yang poin ketiga yaitu kejelasan dalam pemahaman melibatkan beberapa elemen kognitif berikut adalah satu yaitu model mental, model yang diharapkan pengguna tentang perilaku GUI. Kedua yaitu umpan balik yang meyakinkan, langsung mencerminkan niat pengguna. Di situ yang umpan balik. Ketiga yaitu kemudahan navigasi, yaitu konsep apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan, seperti itu ya. Dan juga konsisten. Oke. Dalam merancang GUI atau GUI Human Interface Station, ada kebijakan desain berfokus pada 3 aspek. Jadi kita harus ada 3 aspek di situ, yaitu alat, pengaturan, dan transisi. Pada aspek alat, di situ untuk jendela operasi dan pemusatan HIS, jendela grafik merupakan pusat operasi dan pemantauan yang telah direvisi. Sementara berbagai jendela operasi dan pemantauan lainnya di seri sebelum dilaksanakan atau dilakukan, seperti itu. Kedua yaitu pada aspek penataan, tata letak jendela operasi merupakan konsep inti dalam lingkungan operasi HIS. Dan ketiga yaitu konsep transisi, aspek transisi, yaitu beralih dari satu jendela ke jendela operasi lain dalam pemantauan konsep seri sentum atau sebelumnya, seperti itu. Ada bahasa lain yaitu di jenis kategori Field Control Station FCS. FCS sendiri terdapat ada 2 macam ya. Di situ ada view dan RIO. FCS sendiri digunakan untuk menjalankan strategi kontrol dan perhitungan untuk mengontrol variabel
terkendali pada proses dalam pabrik. Seperti itu. Di sini ada LVCS with Rio remote I2O, ada sampai 8 knot per FCS dan 5 I2O unit per knot. Di situ ada input output modul seperti gambar ya. FCS sendiri terdapat berbagai banyak ada power supply, ada VNet, ada interface card, ada control processor card di situ. Ada juga jenis dari VIO sendiri yaitu KFCS with VIO. Di situ kapasitasnya sampai 10 knot ya. Kalau di Rio tadi 8 knot per FCS. Kalau di VIO ini 10 knot per FCS bisa diekspand sampai 15 knot dan 8 I2O unit per knot. Di dalam VIO ada power supply modul, ada S-base boost modul dan I2O modul. Dan juga baterai dan VNet juga. Oke. Ini ada jenis lain VIO yaitu FFCS. Ada juga VIO for VNet I2P. Bisa dikoneksikan sampai dengan 14 knot. Wow. Di sini bisa sampai 14 knot ya. Oh, seperti ini. Gambaran luar dari FFCS-L. Ini gambaran luarnya. Gambar alatnya seperti itu. Ada CPU modul, ada power supply di dalamnya situ, ada VNet, ada bus converter, dan ada slot untuk kabel. FCS baterai. Maksimum waktu backup 72 jam. Jadi sekitar 3 hari. Bisa membesarkan memori database dalam prosesor selama listrik mati di situ dalam 3 hari. Untuk baterai life-nya bisa bertahan 3 tahun, 1,5 tahun, 9 tahun dengan temperatur 30 derajat Celcius. Di situ ada maksimal dari temperatur untuk mencapai 3 tahun. Untuk arsitektur FCS sendiri seperti ini arsitektur ya, dengan 10 Mbps per segmen per FCS 8195 maksimal 10 base to 2 km dan fiber optik. Oke, bisa disambungkan dengan fiber optik ya, 2 km. Untuk VIO arsitektur FIO, kemampuan dalam feed input atau outputnya bisa terisolasi dari channel ke channel dan dari sistem ke lapangan, pengganti komponen secara online, sistem perkabelan yang mudah, full dual distance jika dibutuhkan, mendukung tipe protokol field bus. Mantap sekali. Oh, oke. Di sini ada engineer PC. PC dengan fungsi teknik yang digunakan untuk melakukan pembuatan sistem dan manajemen pemeliharaan pada Centum 3 CS 3000 di situ. CS 3000 ini bisa menjadi jenis PC tujuan umum yang sama dengan HIS, Human Interface Station, dan bahkan dapat menjadi PC yang sama dengan HIS dan memiliki fungsi operasi dan pemantauan yang sama. Anda dapat menggunakan fungsi pengujian untuk menyediakan lingkungan teknik yang efisien dan mudah digunakan. Bahasan ketiga yaitu bus converter. Bus converter ini berfungsi untuk menghubungkan sistem jaringan V tetapi ke domain Centum CS 3000 atau lainnya dan dihubungkan dengan cara seri. Untuk Communication Gateway Unit CGW di sini untuk menghubungkan bus sistem counter VNet ke bus Ethernet ke sistem komputer pengawas atau komputer pribadi tujuan umum. Dengan fungsi komunikasi area luas
CGW dapat menghubungkan dua jaringan Centum di tempat yang berbeda menggunakan saluran telepon khusus. Mantap sekali kan? Untuk VNet sendiri yaitu bus sistem kontrol waktu nyata yang menghubungkan stasiun seperti FCS, HIS, BCF, and CGW. Di situ ada dukungan jaringan visual redundant adalah standar ya, standar di situ. Untuk Ethernet sendiri digunakan untuk menghubungkan HIS, KNNG dan sistem pengawasan. Ini juga digunakan untuk mentransfer file data ke komputer pengawas untuk pemerataan data Human Interface Station. Untuk Filbus sendiri adalah Foundation Filbus. Di sini adalah bus komunikasi digital multi drop untuk instrumen lapangan dan diharapkan dapat menggantikan antarmuka analog konvensional 4 sampai 20 MA analog interface. Oke, di situ Xshop di situ menyediakan fungsi server UPC untuk mengaktifkan aplikasi di PC pengawas untuk mengakses data Centum CS3000. Ini menyediakan hubungan antara lapisan kontrol dan lapisan pemrosesan data bisnis. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmu yang saya jelaskan dan juga berkah untuk kalian semua. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi kuliah ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.